Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Narawas. Pernah nggak sih kita membayangkan ada sosok pemimpin yang nggak hanya duduk di balik meja kantor, tapi benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat? Bukan sekadar muncul saat seremoni atau acara resmi, tapi benar-benar menjadi teman, menjadi pendengar, dan juga menjadi penggerak. Nah, sosok Deddy Mulyadi seringkali disebut sebagai contoh nyata dari pemimpin seperti ini. Beliau dikenal bukan cuma karena posisinya, tapi karena kehadirannya yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Deddy bukan tipe pejabat yang minta disambut secara formal. Dia lebih memilih hadir sebagai pribadi yang akrab, menyapa tanpa jarak, duduk bersama rakyat, dan, yang paling penting, mendengarkan dengan sepenuh hati. Ini bisa kita lihat dari dokumentasi-dokumentasi kegiatan beliau, baik di kanal YouTube pribadinya, Kang Deddy Mulyadi Channel, maupun dari pemberitaan berbagai media nasional. Kita sering melihat beliau berjalan kaki menyusuri gang-gang kecil, mengunjungi desa terpencil, hingga mampir ke rumah warga yang sederhana. Tidak ada pengawalan berlebihan, tidak juga protokol ribet. Ia datang untuk ngobrol, untuk merasakan langsung kondisi warga, dan kalau memang bisa membantu, beliau bantu. Seperti ketika beliau menemui seorang ibu penjual cilok yang kesulitan membayar kontrakan. Bukan cuma hadir, tapi juga memberi solusi nyata. Ini bukan tentang pencitraan, tapi tentang kepedulian yang tulus. Yang membuat banyak orang kagum, warga merasa nyaman menyampaikan keluhan, bahkan melalui media sosial. Dan Deddy Mulyadi menanggapinya dengan cara yang sangat manusiawi. Ia membuka ruang komunikasi yang terbuka, tanpa sekat. Dalam banyak video, kita bisa menyaksikan interaksi yang hangat, penuh empati, dan tidak dibuat-buat. Program yang cukup dikenal dan merepresentasikan pendekatan beliau adalah Abdi Negeri Nganjang Ka Warga. Ini bukan sekadar kunjungan kerja, tapi momen untuk benar-benar berbincang dari hati ke hati. Deddy nggak ragu duduk di atas tikar, makan bareng warga, mendengarkan cerita mereka, dan mencari solusi bersama. Ini menunjukkan bahwa masyarakat benar-benar merasa didengarkan dan dihargai. Model kepemimpinan seperti ini sering disebut sebagai kepemimpinan partisipatif, di mana pemimpin nggak cuma mengarahkan dari atas, tapi juga ikut berjalan bersama rakyat. Dia memahami langsung realitas di lapangan, bukan hanya dari laporan di atas meja. Tentu saja, dalam perjalanannya ada banyak tantangan. Tidak semuanya berjalan mulus. Tapi Deddy tidak pernah menutup diri terhadap masukan atau kritik. Misalnya saat terjadi penolakan proyek di Subang, beliau langsung turun, berdiskusi dengan warga, dan menyesuaikan pendekatan. Ini menunjukkan tingkat kedewasaan dan kepekaan seorang pemimpin. Dari sini, kita bisa belajar bahwa seorang pemimpin yang baik tidak hanya harus mampu membuat keputusan, tapi juga sanggup menyelami realitas rakyatnya. Dalam salah satu wawancaranya di Kompas TV, Deddy pernah berkata, pemimpin itu harus punya rasa, bukan cuma kuasa. Kalimat ini menggambarkan filosofi kepemimpinannya yang sangat membumi. Deddy Mulyadi juga menunjukkan bahwa kedekatan dengan rakyat bukan sekadar pencitraan, tapi soal prinsip dan komitmen. Ia tidak membuat jarak antara dirinya dan rakyat, justru hadir sebagai bagian dari kehidupan mereka. Itulah kenapa banyak warga yang merasa dekat, bahkan menganggap beliau sebagai sahabat. Ini semua bukan cuma omongan belaka. Rekam jejaknya bisa kita lihat dari berbagai program sosial selama ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, dan kini sebagai Gubernur Jawa Barat. Mulai dari membantu petani, nelayan, pedagang kecil, hingga anak-anak jalanan, semuanya mendapat perhatian nyata dari beliau. Dari Deddy Mulyadi kita belajar bahwa ukuran keberhasilan pemimpin bukan dari seberapa sering muncul di media, tapi dari seberapa dalam ia menyentuh kehidupan rakyat. Kadang, tindakan kecil yang penuh ketulusan lebih berkesan dibanding janji-janji besar. Kalau kita pikir-pikir, kenapa ya gaya kepemimpinan Deddy ini terasa begitu dekat? Mungkin karena beliau tidak membangun dinding antara dirinya dan rakyat. Di saat banyak pemimpin memilih menjaga jarak, Deddy justru menembus batas itu.
Dia ikut turun ke sawah, duduk di warung kecil, dan mendengarkan keluhan warga tanpa merasa terganggu. Gaya ini bukan sekadar soal empati, tapi juga tentang keberanian. Karena tidak semua pemimpin siap mendengar kenyataan pahit dari lapangan. Tapi dari sanalah lahir kebijakan yang benar-benar tepat sasaran. Dan inilah kekuatan Dedi. Beliau membangun dari suara rakyat, bukan hanya dari data statistik. Contoh lain bisa dilihat dari perhatian beliau terhadap isu lingkungan. Saat sebagian besar pemimpin fokus pada pembangunan infrastruktur, Dedi justru mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Ia menggagas penanaman pohon di berbagai daerah, melestarikan tradisi lokal yang ramah lingkungan, hingga membangun Taman Budaya Sunda di Purwakarta yang menjadi ruang edukasi dan rekreasi berbasis nilai budaya. Tak hanya itu, perhatian beliau terhadap anak-anak muda juga layak diapresiasi. Dedi sering mendatangi sekolah-sekolah, berdialog dengan siswa bukan untuk menggurui, tapi mengajak mereka berpikir kritis, mencintai daerah asal, dan hidup dengan nilai-nilai luhur. Banyak pelajar yang merasa terinspirasi setelah bertemu langsung dengannya. Pendekatan seperti ini sangat berarti, terutama di tengah krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika banyak orang merasa jauh dari para pemimpinnya, kehadiran sosok seperti Dedi memberikan harapan. Ia membuktikan bahwa pemerintahan bisa terasa hangat dan dekat. Tentu saja, tidak semua orang setuju dengan cara beliau. Ada yang menyebut populis, atau sekadar pencitraan. Tapi kalau kita objektif, hasil nyata dari kerjanya tidak bisa dipungkiri. Mulai dari masyarakat yang terbantu, infrastruktur yang diperbaiki, hingga berbagai program sosial yang terus berjalan meskipun minim sorotan media. Yang patut diapresiasi juga adalah konsistensinya menjaga komunikasi. Di era digital, Dedi aktif menyapa warganya lewat media sosial. Banyak masyarakat yang curhat melalui komentar atau pesan langsung, dan sebagian besar mendapat respons nyata. Ini membuktikan bahwa teknologi bisa jadi alat mempererat hubungan antara pemimpin dan rakyat, jika digunakan dengan niat baik. Dari semua kisah ini, terlihat jelas bahwa kepemimpinan Dedi Mulyadi tidak muncul secara instan. Ini hasil dari proses panjang, dari pengalaman hidup, dan dari nilai-nilai budaya Sunda yang menjunjung tinggi gotong royong, kesederhanaan, dan saling menghargai. Inilah yang membuat beliau diterima oleh berbagai kalangan. Bayangkan jika lebih banyak pemimpin di Indonesia menerapkan pola seperti ini, pemerintahan kita pasti akan terasa lebih dekat dan lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, rakyat tidak menuntut kesempurnaan. Yang mereka butuhkan adalah pemimpin yang mau hadir, mau mendengar, dan mau bertindak. Dedi Mulyadi telah menunjukkan bahwa jadi pemimpin bukan soal gengsi, tapi soal hadir untuk rakyat. Bukan seberapa banyak kata yang diucapkan, tapi seberapa nyata aksi yang dijalankan. Dan kalau kita ingin punya lebih banyak pemimpin seperti beliau, maka tugas kita juga adalah mendukung dan memilih mereka yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Narawas. Sampai jumpa di video selanjutnya.